berat 1000 butir benih. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya, manfaat dan metodenya bagaimana? Terus nanti nentuin melakukan untuk menentukan berat 1000 butir benihnya. Ya. Sama seperti yang tadi strukturnya di dalam presentasi ini, Bu Bapak ya sekalian. 7627 2022 begitu ya. Sama SNI 7627 2014 juga masih ada beberapa yang digunakan. Nah, ini sama ya, barangkali kita akan cepat saja kita dari posisi pengujian ya sebelum benih dikeluarkan sertifikat, distribusi dan seterusnya jadi bibit. Ini tahapannya, tahapan berikutnya ada di penentuan berat benih. Ibu dan Bapak sekalian, ya barangkali ada hal yang belum saya sampaikan di dalam tahapan ini bahwa kalau kita lihat ini ada dua tahapan yang kelihatannya tidak tidak menjadi urutan begitu ya. Kalau yang urutan tuh contoh kerja, analisis kemurnian, penentuan berat benih, uji perkecambahan dan ke belangko pengujian dan penerbitan. Di sini ada kadar air. Nah, Ibu dan Bapak nanti pada saat Pak Dede menyampaikan barangkali yang baik adalah ada untuk langsung ke kadar air gitu ya. Jadi ini ada contoh kirim, nanti ada yang dibagi untuk kadar air. Kadar air itu baiknya dilakukan sebelum uji-uji yang lain, katanya begitu. Nanti Pak Dede yang menyampaikan. Ya, supaya kadar air itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Pada saat di tempat yang punya benih itu agak sejuk, itu ya banyak pohon, banyak tanaman, mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh suhu udara lingkungan. Jadi pada saat dibawa ke Palembang, ya dibawa ke Semarang benihnya di lab, dibawa ke mana? Ke Banjarbaru, agak panas di kota gitu. Maka alangkah lebih baik setelah dapat contoh kirim gitu lakukan terlebih dahulu kadar air. Ya, nanti itu Pak Dede. Tetapi saya mumpung ingat gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak kita kembali penentuan berat ini 8 kali ulangan. Caranya kalau yang sudah nguji lagi-lagi ya, ini tidak asing barangkali ya. Ya. Ini definisi dan seterusnya. Ya, tujuannya adalah menetapkan berat ya per 1000 butir benih murni. Ya, tadi kan udah dimurnikan tuh analisis kemurnian. Lalu kita ambil tuh tahapannya. Jadi nggak balik lagi ke ke contoh kerja kan tadi udah dimurniin tuh benihnya ya. Tadi ya benih murni tuh berapa dapat tuh. Lalu kita hitung tuh beratnya sekarang 1000 butir benih. Caranya bagaimana nanti? Ya, dengan melakukan tahapan ini, dan Bapak akan sangat mudah sekali untuk mengkonversi atau merubahnya atau mengetahui jumlah benih per kilonya berapa. Itu. Ini sesungguhnya tujuan intinya. Ya. Itu. Ini definisi jumlah benih dalam jumlah murni yang ditimbang, dihitung, dan berat per 1000 butirnya kalau kita. Ya. Contoh kerja berasal dari yang tadi itu benih murni dari analisis kemurnian yang sudah dilakukan tadi. Jadi jangan balik lagi ke contoh kirim, Ibu Bapak. Ya, kalau ke contoh kirim lagi atau ke contoh kerja awal gitu ya, itu kan masih ada kotorannya, ya. Masih ada bisa jadi benih lain. Ini sudah dimurniin tadi, kita udah dapet tuh ya hasilnya, timbangannya itu yang digunakan, Ibu Bapak. Oke ya? Oke, kita lanjut. Buku untuk, nah ini di bawah ada lagi untuk benih-benih berukuran halus, tidak harus dilakukan uji berat 1000 butir. Ada di dalam SNI 8805 2019. Ya. Oke, benih dapat dihitung secara manual atau menggunakan peralatan cepat. Ya, ini agak simpel peralatannya, timbangan analitik, wadah plastik gitu ya, hand counter, ya, atau yang lainnya, misalkan perlu kertas kah gitu ya, atau apa begitu yang diperlukan ya.
hand counter, tak 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 gitu ya, tahu ya. Tadi kan sudah sampai di sini ya, ditimbang tuh 8 ulangan. Ditimbang ya, 8 ulangan. Hitung tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100 tuh ulangan. Berapa ya kita timbang? Oh, yang pertama sekian gram. Udah dapat. Hitung lagi tuh, 1, 2, 3, 4, sampai 100. Kita timbang lagi. Berapa tuh? Sekian. Oke, baru 2 ulangan. 3 ulangan, 4 ulangan, 5 ulangan, sampai 8 ulangan. Dapat datanya. Ya, kalau dia data komanya pakai ini, desimal di belakangnya, kan pakai timbangan analitik. Dapat. Udah dapat datanya, lalu dihitung. Nah, hitungnya, perhitungannya pakai gini hasilnya. Ya. Termasuk juga uji ini apakah diterima atau enggaknya, ada tuh nanti syarat. Yang dihitung adalah keragamannya, ya. Simpan baku, dan koefisien keragaman. Itu rumusnya ini. Ini keragaman. N adalah jumlah ulangan. Jumlah ulangan tadi, berapa jumlah ulangannya? 8. Ya. Terus ada lagi nih, sigma. Sigma adalah jumlah dari X kuadrat. X adalah berat tiap ulangan. Tadi kan ulangan pertama berapa gram, ulangan kedua berapa gram, ulangan ketiga berapa gram. Ya, jadi berat tiap ulangan. X kuadrat berarti kan di kuadrat. Jumlah X kuadrat seluruh ulangan dijumlah. Dikurangi, ini ya, X dalam kurung sigma X, jumlah X. Ya, jumlah X itu adalah berat tiap ulangan. Berapa tuh jumlah? Baru di kuadrat. Dibagi N, 8, dalam kurung 8 dikurangi 1. Ini kalau keragamannya. Siman bakunya ini, ya, tinggal diakarkan. Terus koefisien variasinya ini, ya, koefisien keragamannya S dibagi X rata-rata. Rata-rata berat 100 benih. Tadi ada berapa ulangan di rata-ratakan. Ya. Jika, nah baru ini nih, setelah dihitung, dapat dengan rumus ini, jika koefisien keragaman benihnya lebih kecil dari 4,0, maka analisisnya diterima. Kayak tadi tuh, kalau dia kurang dari 5%, karena pakai persen, dia diterima. Kalau ini pakai angka 4,0. Ya, koefisien karena bukan persen. Maka analisis diterima. Kalau lebih berarti kan tidak diterima. Ya. Jika koefisiennya lebih dari 4, perhitungan ditambah 8 ulangan. Tadi kan nggak diterima kan? 8. Berarti 8 lagi, hitung lagi. Ya. S2, ya, keragaman, simpan baku, koefisien keragaman dihitung kembali. Untuk 16 ulangan yang tadi, 8 tambah 8 kan, dihitung total. Jadi N-nya nambah, jadi 16 tuh. Ya, masukkan di dalam ini. Udah tuh, kasusnya misalnya begitu. Terus, apabila nilai koefisien keragamannya juga masih lebih besar dari 4, maka coba kita cek tuh ulangan yang keberapa sih yang nyimpang, yang outlier dari rata-rata sebanyak 2 kali standar deviasi. Ya, dihapus waktu itu. Kan baru dihitung lagi rata-rata. Bisa jadi outlier itu. Misalkan ulangan 1 41,01, ulangan 2 41,09. Ulangan 3 41,88. Ulangan 4 97 atau 120 malah. Itu kan apa? Nyimpang ya. Ini kok aneh ini. Ya, dari 100 butir yang kita timbang kok ini 120 gram, yang lain kan cuma 40 sekian. Ya, jangan-jangan salah pas nimbangnya kah? Atau memang ada, harusnya udah nggak ada lagi benih lain, faktor lain udah nggak ada. Kan sudah benih murni yang kita sudah peroleh dari hasil analisis kemurnian sebelumnya. Ya, atau alatnya kah ada yang bermasalah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi lagi-lagi pada tahapan-tahapan gitu, itu punya kaitan-kaitan ya berikutnya sampai di perhitungan dan di laporan. Termasuk juga apakah
analisisnya bisa diterima atau tidak. Kalau kurang dari 4 diulang tambah 8 lagi. Lumayan ya hitung 100 butir tuh. Tek 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 gitu ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita akan dapatkan yang dikatakan tadi 1 kilo itu berapa sih jumlah benihnya? Ya, ini dari sini berat 1000 butir dan jumlah butir benih per kilo dihitung rumus ini. 1000 gram ya, berat 1000 gram itu diperoleh dari rata-rata. Kalau ini sudah terpenuhi ya, lagi-lagi Ibu Bapak, ya, ini sudah oke. Maka bisa kita lanjutkan ke sini. Kalau ini belum oke, jangan dulu. Ini dulu. Sudah oke, sudah terpenuhi. Maka kita gunakan rumus ini, rata-rata berat 1000 butir dalam gram adalah rata-rata berat 100 benih dikali 10. Ya, dapat tuh berat 1000 butir jenis A sekian. Nah, lalu jumlah benih per kilonya berapa kalau gitu jenis A itu? Maka pakai rumus ini 1000 dibagi berat yang tadi itu kita kali 1000. Dapatlah bahwa dalam 1 kilo itu ya ada berapa banyak jumlah benih, jumlah butir. Itu baru nanti dituliskan. Ini di SNI itu ulangan 1. Nanti kita akan praktikkan ini dengan belangko yang ini. Ulangan 1 dihitung tak 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 dapat sekian gram. Baru X kuadratnya berapa? Ulangan 2, ulangan 3 sampai 4. Baru ketemu rata-rata, baru ketemu jumlah kuadratnya. Ya, sampai akhirnya di bawah. Nanti di sini dicantumkan, bisa ditambahkan nih di bawah berat 1 kilonya berapa. Ya. Kalau yang lama nggak pakai SNI, yang lama. Nah, yang lama nih yang belangko per dirjen kan sama nih 1 sampai ini 4 malah ya, masih 4 ya, karena yang lama ya, sekarang 8 ya. Ini contohnya tuh, contoh hasil hitungan pertama Venus Mercury ini ya. Ini kalau karena ini dari per dirjen mestinya bukan simulasi datanya ini ya, ini dari per dirjen. Berat ulangan pertama 2,08. Terus berapa X kuadratnya tinggal dikuadratkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketemulah jumlah berat ya 100 butir benih 8 ulangan totalnya sekian. Lalu yang kanan ini jumlah kuadratnya berat. Lalu kita hitung rata-ratanya kan ini 16 ini dibagi 8 ulangan. Sejumlah ini 2, ya. Kemudian keragaman ini rumusnya yang kita bisa konversikan ke Excel 8 ulangan. Dapatlah keragamannya 0,02 sekian. Kok banyak ya angkanya? Ya, nanti penjelasannya. Terus keragaman baku jadinya 0,05. Ya, dengan rumus mengakarkan keragaman. Ya. Koefisiennya keragaman adalah keragaman dibagi rata-rata. Ya, rata-ratanya kan ini ya. Rata-rata dari berat ulangan 2,0875 dikali 100 sama dengan 2,4. Karena nilai koefisien keragamannya 2,4 dan itu lebih kecil dari 4, maka analisis penentuan berat benih dapat diterima. Gitu ya. Oke, kalau udah diterima, kalau gitu kita lanjut ke perhitungan berapa berat 1000 butir benih Venus Mercury-nya. Tinggal dikalikan rata-rata tadi, ini ya. Ini dikali 10. Dapatlah bahwa 1000 butir benih itu beratnya adalah 20,88 gram.
Lalu berapa 1 kilonya kalau gitu? Ya, desimal jangan lupa tuh ya, menggunakan tabel yang tadi itu, tabel 4. 1 kilonya berapa kalau gitu? Maka rumusnya tinggal 1000 dibagi berat 1000 butir dikali 1000. Jatuhnya 47.893 benih gitu ya per kilo. Ya. Itu yang nanti dituliskan di sini. Nih. Jadi setelah hasil pengujian yang tadi itu ya, yang tadi kan benih murni berapa persen, kotoran berapa persen, benih tanaman berapa persen. Nah, di sini juga sama hasil pengujian atau penentuan 1000 berat 1000 butir benih dicantumkan berat 1000 butir berapa gram. Dapatlah dari sini. Nah, berapa tuh? Ini ya 20,88 gram. Lalu berapa sekilonya? 1 kilo berapa butir? Diperolehlah dari sini 47.893 butir benih. Cantumkan di sini. Tuh, itu kira-kira Ibu dan Bapak sekalian. Cuma Pak izin mau nanya. Iya, monggo. Silakan Ibu. Kan tadi emang ngukur 1000 butir benih ya ditimbang berapa Iya, aja. Kenapa iya. yang dilakukan 800 aja Pak? Nah itu maksudnya apa harus, Kenapa 8 kali ya? iya, kenapa nggak sekalian Kenapa aja langsung gitu Pak? 1000 ya? Ya, ya. Kalau yang saya pernah pelajari dan saya baca juga dulu pakai 4 ya, malah ada di pertanian ada yang 4 itu, benih padi, benih jagung, ya. Terus kita pakai 8 gitu ya, 8. Ada hubungannya ke macam-macam Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa ya? Kok pakai 8? Kenapa nggak 1000 gitu? Ya, kalau melihat akurasi ya angka banyak di 8 gitu. Nanti dia lebih tinggi ya, nggak pakai 4. Kalau 10 ya bisa, ya kebanyakan juga ya kayaknya ya. Ya, akurasi di 8 itu udah bisa mengidentifikasi ya macam-macam antar sampel gitu ya. Sehingga itu dikatakan representatif katanya. Terus analisisnya juga relatif kuat gitu ya di angka segitu gitu ya. Dibandingkan cuma misalkan 4 ulangan atau 10 ulangan, banyak itu. Ya, karena kalau kita tahu nanti tadi ya katakan kalau dia 8 ulangan ternyata masih kurang dari belum atau lebih dari 4 berarti ya. Kita harus ngulangnya 16 tuh. Ya, 16 dan itu dihitung semuanya. Gitu. Berarti tambah 8. Kalau dia kurang dari 4, tambah lagi 8. Buat baru kita ngitung lagi. Sekarang 8. Jadi 16 ulangan. Perhitungannya pakai perhitungan semuanya. Itu. Dan lagi-lagi keandalan datanya. Ya. Jadi kalau kalau apa ini kan seperti keragaman itu ngambil dari sampel kan gitu ya. Kan ya. Apakah semakin banyak kan menjadi mubazir kalau semakin banyak kita ambil, itu bukan sampel juga namanya ya, semakin banyak gitu populasi yang apa dalam satu populasi kita ambil sampel ternyata dia akan berhenti saja sama aja gitu ya, diulang berapapun lebih dari lebih dari 8 ulangan nanti akan kurang lebih sama, mendingan di 8 ulangan dong gitu ya, karena di 8 ulangan sudah dapat dinyatakan kerandalan data dan seterusnya ya, apa bisa mewakili lah begitu ya. Tetapi kalau ternyata masih kurang dari 4, tambah lagi 8, lebih dari 10 tuh Bu. Ya. Jadi yang awal itu yang kita bisa apa pastikan bahwa 8 ulangan itu dilakukan secara teliti nimbangnya. Memang ini perlu praktik Ibu dan Bapak sekalian. Tetapi sebelum menuju praktik perlu pemahaman dulu gitu ya. Kan langsung praktik aja gitu nanti ya gitu disitulah kita settingnya begitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah melakukan pengujian kan dulu pernah diberikan semacam BIMTEK dulu wah gitu ya.
semacam pembekalan menteri pembekalan dulu gitu ya, sebelum melakukan uji gitu ya. Kan gitu ya. Nah, itu kan kita pahami dulu baru kita. Ya. Saya kira di situ Ibu ya. Kan ini mainannya statistik ini, teman-teman statistik yang biasa ya. Yang apalagi yang sudah pernah melakukan penelitian di ilmu-ilmu kuantitatif itu di situ ada soal keterhandalan, keterujian gitu ya. Kenapa sih 1.000 butir kan gitu? Ada yang nanya nggak? Ada yang pernah kebayang nggak? Kenapa nggak 500 aja Pak lah gitu? Penentuan 500, penentuan berat 500 atau penentuan 100 gitu. Kok 1.000 ya? Kenapa gitu? Ya, Iya, kenapa ya, Pak? Mungkin kenapa untuk coba? mungkin untuk konversi ke 1 kilo ya. Atau Betul, mudah ngitungnya. Kalau Oh, 1.000 jadi sekilonya. Kalau gopek kita harus konversi bolak-balik 1.000. kali Ya 2. nggak riweh, tapi kan tambah kerja ya analisis, tambah menganalisis untuk mempermudah juga perhitungan. Gitu. Ya. 100 kali 10.000 dan seterusnya. Ada lagi izin sebelum lagi kita Pak. coba? Iya, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. Kalau untuk Oh ya, benih yang besar banget gimana ya pakai benih ulin gitu? ya sama Bu, 1.000 juga Pak. sama. Kecuali yang halus tadi kan. Ya, ini kita lihat nih. Kalau yang halus ada di SNI 7627/2022 itu yang apa sih yang tidak perlu dilakukan analisis? Coba Ibu Bapak, ini saya bukan ya. Kemarin ada tuh jenis apa sih yang nggak usah melewati analisis kemurnian gitu ya. Ada di sini. SNI. Nah, ini dia. Lihat ya. Ini saya tampilin nih, mumpung saya buka. 7627. Ibu Bapak bisa buka juga. Ini dia di bawahnya nih, catatan. Ini terlihat ya, sudah? Catatan, analisis kemudian benar-benar tidak dilakukan pada benih tanaman hutan bukan halus. Nah, ini jenis-jenisnya. Terus kalau pertanyaannya yang jati apa gede, ya dilakukan. Ya, jenisnya yang kecil, yang halus emang lembut gitu. Dua banget itu kan, jangan nggak boleh disiram malah. Kalau nyiram tuh bukan dari atas, dia kayak direndam gitu. Kalau di bak tabur gitu ya, nyiramnya tuh bukan disemprot dari atas, tapi kayak direndam gitu, bak itunya. Terus bawahnya kan harus ada lubang-lubang. Set, baru naik ke atas karena saking halusnya. Stop, itu. Ada lagi? Izin, Bapak. Ya. Bertanya terkait koefisien keberagaman CV ya. CV-nya kalau nggak salah saya baca atau sekilas di slide Bapak tadi kan kalau di bawah 4 itu diterima. Kalau di atas 4 berarti ditolak. Kalau 4 pas gimana, Pak? 4 pas. Ya. Kalau kan itunya standarnya kurang dari 4. Kalau 3,99 dapat tuh. Ya, Kalau pas itu 4. iya. Memang agak jarang ketemunya Iya, karena yang kita timbang itu kan 0, sekian ya tadi. iya pasti Apa? koma sih paling ya. Koma. Ya itu. Kalau Jadi pakai nolnya banyak, desimalnya banyak pasti koma sih kayaknya. koma Tapi kalau pakai itu desimal dikit kayaknya bisa dapat 4 pas itu. bisa dapat 4. Maka itu ada aturan pencantuman desimal itu, Oh, Kak ya. siap-siap. Iya. Kalau kurang dari 1 gram desimalnya berapa? 3. 3 atau Hmm, 4 ya? Lupa tadi. 4. Oh iya. Oh ya, Ya. kurang dari 10, 3. Kurang Ya, dari itu 100. diapalin. Kalau itu Siap. tuh Ibu Irena tuh kudu diapalin tuh kalau itu. Siap, Kurang Pak. Siap. 1 gram. Aduh, buka tabel lama. Kurang 1 gram. Oh, ini desimalnya 4. 1 gram sampai 9,9. Oh, desimalnya 3. Kalau itu boleh dihafalin. Lah. Jadi gitu, Pak Hawin ya. Siap. Bisa jadi Terima kasih, agak Pak. sulit dapat angka yang pas di 4 gitu. Bisa jadi 3,928. Masih dapat. Kalau lebih dari 4,2 ya sudah diulang deh 8 kali lagi. Ya. Pak,
Kan untuk Ya. prakteknya agak ribet Pak ya. Misal Hmm. 8 kali ulangan lagi gitu. Hmm. Kalau kita keluarin pencilan apa outlinernya tadi doang boleh nggak Pak? Terus kita hitung biar ya kira-kira masuk Hmm. gitu. Oke, masuk. Ya mudah-mudahan ya kalau di pelatihan kan kita paham itu. Tapi jangan sampai dibawa ke pengujian yang sebenarnya, nanti ngaco itu. Maksudnya gini, kan itu soal integritas di situ Ibu Bapak ya. Siap, siap. Sebagai penguji di situ. Kalau untuk pelatihan besok kalau sudah paham. Tapi kan perlu dilatih gitu Ya, tuh. Pak. Ya kita cobai aja dulu 8 kali udah ngitung. Iya, Pak. Ternyata Kan lebih dari 4. Cobai lagi gitu. Soalnya gini Pak, berdasarkan pengalaman kami nih melakukan pengujian bobot 1000 butir. Itu biasanya kan di awal-awal kita tuh masih ngitung itu Semangat. yang gede-gede gitu loh Pak. Nanti terakhir itu ketemunya tinggal yang pecah-pecah, yang kecil-kecil itu belakangan ngitungnya. Jadi ulangannya tuh nanti kacaunya tuh di belakang biasanya Pak. Ya, jadi memang lagi-lagi ini memang dari contoh primer dan contoh komposit yang dipastikan gitu ya, supaya ketemu contoh kirim dan contoh kerjanya nggak yang pecah-pecah lah gitu ya. Apa ya? Gimana? Kan kadang ada juga paling beragam, Sama Pak. yang kecil-kecil gitu kita beragam ya. masukkan. Ya, Nah, sortasinya Kalau itu yang mereka kecil nggak rata. Jadi misalkan nggak rata jati ya. itu ya, kadang kan dia kayak berkurang gitu besarnya. izin Mas Hawin. Atau ada yang punya pengalaman? Silakan. Ini bagus juga. Kalau itu kan tadi kan Yuk, silakan Bu. keluhannya tadi ada yang benih atau biji pecah-pecah ya. Ya, kalau pecah ini kan bukan murni. Jadi bukan sih yang Nah, yang sortasinya kalau nggak kami masuk gitu, yang biasanya, ada kecil yang besar. kalau kami biasanya itu kan ada contoh kerja. Dari contoh kerja itu kan sudah dipisahkan kan yang benih-benih, benih kotor, kotoran lain. Biasanya awalnya itu dapatlah tuh benih murni nih. Dari benih murni tadi yang kami pilih atau ambil sebanyak 8 ulangan dikali 100. Jadi yang didapat itu ya emang benih murni. Benih murni sebanyak senilai 1000 butir, Oh 8 iya, iya. ulangan dikali Iya, 100. pasti kan Biasanya soalnya kami yang begitu untuk yang menghindari kotoran atau benih lain Iya. yang masuk. yang Iya benar. Cuma 1000 maksud saya butir tuh kan ada yang kecil gitu loh. Kan kadang benih itu kan ukurannya nggak sama. Ada yang nggak kecil, sama. ada yang besar, ada yang kisut gitu kan. Nah itu apakah kalau untuk saya mau nanya ke Pak Budi, apakah benih yang pecah atau yang kecil atau yang apa, yang keriput segala macam itu kita keluarkan bukan sebagai benih murni atau itu tetap dihitung sebagai benih murni, Pak? Ya, silahkan. Soalnya saya Ada yang sering mau berdebat sama komentar? Awit, Pak. Izin, Pak. Oke. Izin, Pak, mau Ya, meluruskan sebentar. ya, Untuk silahkan. semua pengujian yang di 1000 butir dan daya kecambah kan sebenarnya sudah melewati kemurnian ya. Berarti dia sebenarnya benih murni itu ada definisinya juga di SNI. Jadi misalkan pecah itu di bawah setengah atau ya beda jenis beda juga definisinya seperti itu. Setahu saya Pak ya. Jadi sebenarnya itu sudah benih murni. Cuma untuk kasus-kasus kami mungkin beberapa kali itu ada yang outliner seperti itu. Cuma ya kita ya tadi saya ambil contoh jati. Soalnya jati ini ada yang mohon maaf itu agak lama biasanya Pak. Itu mereka itu ngambil dari lantai hutan ya. Jadi sudah kayak diskarifikasi, sudah dimakan oleh serangga-serangga itu aja agak kecil dan itu nggak disortir lagi sama mereka. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ya, seperti itu. Beda cerita kalau sengon ya, sengon relatif sama lah ya. Seperti itu sih Bapak. Jadi kadang kita kan ada keterbatasan waktu ya. Pada saat ngambil sampel ya. Jadi di lot mereka juga udah sebenarnya udah disortir Pak. Jadi ini agak yang besar, ada yang kecil. Tapi kan yang diajukan semua lotnya. Akhirnya kan kita ngambil yang kecil, yang besar semua kita ambil semua kan. Contoh kompositnya kita ambil jadi contoh kirimnya kan. Jadi ada yang kecil dan ada yang besar. Seperti itu sih Pak. Atau itu dijadikan beda aja gimana Pak atau gimana? Lotnya beda-beda nggak? Lotnya sama Bapak. Cuma mereka itu kadang tuh mereka sortir lagi kan. Ya misalkan jati tadi yang seperti itu. Ya, oke. Saya ingin tampilin dulu. Tadi
Pak Amin tuh udah cerita tentang yang dikatakan benih murni. Itu ada di SNI juga. Ini SNI 8805 2019. Ya, yang dikatakan benih murni. Oke. Ini ada definisinya. Jenisnya apa? Jati, gitu ya. Kita ke jati. Jati apa? Jati mana nih? Jati mana? Hmm. Ini ya jati ini. Ini jadi ya memang agak susah ya, apalagi banyak gitu ya kita. Tetapi pada saat kan ada penyaksian ya, pada saat diserahkan benih yang akan diuji itu ada penyaksian antara pengusul dan teman-teman di lab, ada nggak ya disaksikan Ada tuh? Bapak, ada berita Ada acaranya. kan untuk Iya. berita acara karena. Nah, mestinya sih sudah bisa memenuhi ini ya. Kalau belum ya, kalau belum ya tadi macam-macam tadi diperolehnya pada saat mendapatkan eh, contoh kerja gitu ya. Siap. Contoh kirim, contoh kerja ya lagi-lagi mau nggak mau kan yang masuk ke penentuan 1000 butir itu harus dimurniin dulu. Jadi kalau tadi betul apa yang disampaikan Bu Nora ya tadi. Kalau di tahapan 1000 butir benih itu memang yang sudah murni. Nah, ini dikatakan benih murni. Jadi yang pecah-pecah apa itu tadi tuh mestinya sih sudah ada di di analisis kemurnian sebelumnya. Itu ya, Bapak sekalian. Jadi tidak lagi nggak nyampe ke sini, nggak nyampe ke 1000 butir. 1000 butir itu lebih benih murninya yang kita lihat, yang kita analisis gitu. Kalau di situ masih ada kotoran, berarti belum dimurnikan tuh. Kalau ada yang masih pecah atau apa, ya. Tapi kalau ada yang misalkan ada yang besar, ada yang menyusut, kalau kriterianya masih masuk di sini kan, definisi di murni itu masih bisa begitu ya. Ya, itu Pak maksud saya. Masih bisa, iya. Ya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau sudah pecah gitu biji jatinya gitu, ya ini ada ukurannya nih kayak jati nih ya. Buah dengan atau tanpa kalik, bagian buah kecuali jika terlihat jelas tidak ada benih di dalamnya. Benih dengan atau tanpa testa, bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari setengah ukuran aslinya atau dengan atau tanpa. Jadi baik kalau begitu, nah ini contohnya nih, Bapak. Contohnya. Ya. Contohnya ini. Nah, ini mah udah jadi ya, Ibu Bapak ya. Contohnya. Seret atau segitu aja. Cara rumusnya gimana? Nanti saya kasih file Excel. Kita coba-coba. Ya. Dapat tuh ya. X tuh 17, benar nggak ini ya desimalnya? Bu, Pak. 17 itu desimalnya berapa ya? 3 aja harusnya Pak ya. Dua. Oh iya. Oh, kelewatan satu lebih. Tiga, Wah, Pak. salah saya nih. Tuh kan bisa dikoreksi ya, teman-teman. Ya, berarti 3 aja ini kelebihan. Ya, 19 khususnya. Nah, ini kan nggak ada pencilan tuh. 17, 18, sekian, 19 ada satu. Set, gitu ya. Nggak ada yang aneh, outlier nggak ada. Kalau yang outlier kan 90 misalkan, waduh, ditambah batu kah sampai besar, misalkan gitu ya. Kalau outlier itu kalau dia ditimbang-timbang ini aneh itu 17, 18, 19 kan ini di range. Rata-rata orang Indonesia tingginya segini, terus ada yang mencil satu tuh. Set, 2 meter. Nah, itu yang dikatakan pencilan kan gitu. Itu maksudnya. Rata-rata orang Indonesia tuh rambutnya hitam gitu. Satu ada yang kuning gitu. Nah, itu pencilan maksudnya. Menyimpang tuh di situ. Kalau terjadi penyimpangan di dalam penimbangan ulangan untuk penentuan 1000 butir benih, ya ketemu itu setelah
diulang 8 kali, ada yang masih itu bisa dikeluar. Maksudnya itu. Oke, Bapak di Excel saya di tampilan rumusnya ada di situ, udah ya. Terus keragaman, rumus dan udah ada ini. Oke. Nah, kita delete aja dulu dah rumusnya ini. Supaya Ibu Bapak mengikuti ya. Nanti kita copy dari sebelah. Atau kita hitung sendiri. Nah, yang pertama adalah ini sudah dapat tuh. Ulangan ke-1 17,38. 17,38 berapa desimalnya? 2 kan? 17 itu 2. Tuh, 10 sampai 9. 9 desimalnya 2, bukan 3. Ya, oke. Baru kita kuadratkan yang ini. Caranya adalah sama dengan ini dikali ini ya. Betul? Tuh, dapat segini. Kita copy aja ini, set ke bawah. Nah, dapat. X kuadratnya kita udah dapat. Ya, satu-satu kita hitung. Kita hitung jumlah berat gram 100 gramnya ini berapa? Jumlahnya adalah sum gitu ya, tinggal ke atas. Nah, dapat total ya, jumlah ya. Kalau di rumus yang ini tuh yang sigma ini jumlah ini. Ya. Lalu yang bawah yang sebelahnya kita copy aja ini. Nah, jumlah X kuadrat, jumlah berat ulangan ya 100 butir benih. Udah dapat. Terus T kuadrat berarti kan kuadrat dari 147. Ini dikali ini. Dapat. Ya. Baru rata-ratanya berapa? Berapa rata-ratanya Ibu Pak? Gimana hitung rumus rata-ratanya? Halo? Ini pada buka, pada lihat monitor kan? Atau jangan pada ngerjain sendiri ya? Total bagi 8, Pak. Bagi 8, Pak. Total bagi 8, Pak. Bagi 8. Delapan. Total Total ini bagi 8. dibagi 8. Siap. Nah, dapat. Keragaman. Keragaman adalah S. Yang ini nih, S kuadrat ya. Sama dengan. Ini udah panjang nih rumusnya. N. Berarti N berapa? 8. Nah, kita pakai kurung dulu nih. 8. Set. Dikali jumlah X kuadrat. Mana ya? Jumlah X kuadrat. Yang ini ya. Betul? Betul, Ini. Pak. Oke. Ini dikurangi X jumlah X dikuadratkan. Jumlah X itu ini ya. Baru dikuadratkan. Betul? Jumlah X ini. 147, ya. Satu kan dikuadratkan, Bu. 21674, Pak. Ini. Oke? Betul? Betul, Pak. Betul ya. Tutup kurung. Oke. Tutup kurung lagi. Ada 2 tuh tutup kurungnya. 1, 2. 2. Bagi 8 dalam kurung dikurang 8 dikurangi 1. Sama dengan? Oh, ada yang salah. Apa yang salah? Kurungnya kebanyakan. Yang belakang kurungnya 1. Kurungnya yang B13 itu Pak ya. Kurang 1 kurungnya. No, ini nggak mau juga tuh. Nggak mau dia. Nah, mau. Betul ya? Kurungnya kurang kayaknya, Pak. Kurang ya. Oke. Ini kalau di Excel tuh gini. Kita kurungnya aja yang ini. Yang Bawah. oh ya itu. Nah, dapat ya? Iya. Jadi Ibu Bapak tuh itu kurung-kurungnya itu kadang suka ketinggalan. Dapat tuh 0,3179. Baru kita hitung keragamannya. Keragaman tuh pakai rumus kuadrat. Kuadrat tuh apa ya? Ada yang tahu? Kuadrat? Lihat aja kuncinya. Akar ya, Pak? Susah. SQR. Akar. SQR. SQR. S
Apa? SGRT. SGRT sama dengan SGR dalam kurung yang mana? Ini ya. Kurung. Dah, dapat. Iya, Pak. Lalu koefisien keragamannya sama dengan S, ya rumusnya ini kan, Itu S ya bagi dibagi X rata-rata. X rata-rata, mana tadi X rata-rata? Ini ya, dikali 100. Cereng. Nah, dapat berapa ini? 3,06 atau kalau banyak itu desimalnya kan 2 atau 3. Nggak perlu tutup kurung dulu ya? Tutup kurung boleh. Ini sama ya, kurang dari 4 sehingga analisis diterima. Nggak usah ngulang lagi ya, 8 ulangan nggak usah dihitung, nggak dilakukan lagi. Kenapa? Karena sudah kurang dari 4 koefisien keragaman. Lalu kita hitung berapa berat 1000 butirnya. Rata-rata rumusnya adalah rata-rata berat 100 benih dikali 10. Berapa rata-ratanya? 2, Pak. Yang mana rata-rata? 18,4 itu. 18,4 dikali 10. Dapat 184 ternyata. Nah, 1000-nya bagaimana? Jumlah benih per kilonya 1 juta dibagi 1 juta. 1000 butir. Iya. 1 juta. Cara cepat, Pak. 1000. Oh iya iya ya. Dibagi. Dibagi berat 1000 benih ini ya. 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 Dikali Kurung kali 1000. 1000. Cereng. Nah, segitu data inilah yang dimasukkan ke dalam tabel hasil pengujian yang tadi. Tuh, gitu kira-kira. Coba lihat kuncinya. Sama ya. Tuh. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Atau kita latihannya? Atau sebelumnya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalau mau latihan, habis ini ada satu file. Lagi-lagi ini simulasi, bisa jadi nanti pada saat kita buka SNI 7627-2022, nggak memenuhi itu ya. Ini simulasi datanya bisa dicoba-coba aja, gitu ya. Simulasi saja, bukan yang sebenarnya. Izin, Latihan? ya, izin. Nanya dulu. Boleh, Bu Enti. Ini kalau untuk biji besar, kembali lagi biji besar ya, Pak. Kalau memang untuk melakukan pengujian itu, kalau tidak cukup dengan jumlahnya gimana Pak? Boleh nggak dilakukan pengujian gitu? Kan dulu 1000 Jumlah. butirnya kan banyak Oh. banget. Tapi kita ingin dilakukan pengujian gitu. Ada batasan minimalnya nggak Pak? Seperti apa? Kan minimal apa? Minimal contoh kerjanya ada tadi ya? Ya enggak? Oke, kita lihat deh. Minimal contoh kerja. Itu SNI berapa, Ibu Bapak? SNI? Ada yang tahu? SNI? 8805. 8805. Lupa, banyak SNI-nya. Iya, banyak SNI-nya. Ya, kita lihat nih. SNI 8805. Minimum contoh kerjanya berapa ya? Yang besar-besar yang Ibu maksud itu jenisnya apa, Bu? Jati kah? Ulin sepertinya, Pak. Oh, ulin. Ulin misalnya kan ulin itu Wow. berkarung-karung tuh jumlahnya masih sedikit. Iya. Betul, ulin besar. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Ada nggak di sini ulin? Mana sih? Bentar ya, mohon izin. Saya nyari dulu. Kalau kembali ke slide tadi, kekecilan.
kayaknya ini dia ulin udah. Ulin Esi direksion. Nah, ulin belum ada tuh. Oh, ya, belum ada ya ulin. Ya, betul ya, Ibu Bapak? Ulin belum ada tuh. Oh, ini berat contoh minimal, kirim minimal. Berat contoh kerja minimal, analisis kemudian. Ulin belum ada ini, Bu Hesti. Belum ada. Kalau belum ada tadi gimana ya? Ada yang ingat? Minimal Pakai 2.500 butir, Pak. 2.500 butir. 2.500 butir tuh, Bu. Terus, saya stop. Minimal 2.500 butir. Terus kalau nggak ada gimana? Ya nggak keluar sertifikatnya, Bu. Terus ada cara lain nggak? Standarnya bilang begitu, terus mau gimana? Ya nggak? 2.500 butir ulin. Berapa kilo itu ya? Berarti bukan kilonya yang dilihat, jumlah butirnya. Karena besar-besar misalnya. Nggak ada di standarnya. Ya. Ya nggak? Coba Ibu Bapak ada yang punya pengalaman? Monggo. Kali dengan benih yang lain. Mahoni masih kecil. Mungkin apa ya? Apa yang agak besar? Ulin paling besar. Jati nggak terlalu sedang. Ya, Bu. Gitu ya, Bu. Ya, memang benih di alam tuh ulin tuh kita tahu satu ulin tuh kalau dipotong-potong tuh kan bisa tumbuh banyak ya. Satu butir ya. Tahu ya? Ibu Bapak ya? Pernah lihat bahwa kalau itu dia bisa tumbuh dari potongan-potongan itu muncul-muncul. Walaupun lagi-lagi ada hasil penelitian kalau udah gedenya akarnya memang nggak pertumbuhannya nggak sekuat yang tumbuhnya dari satu butir. Pasti nutrisi makanannya kan terbagi di awal tumbuh, di awal bibit. Ya. Beda dengan satu butir jadinya satu. Ya. Itu nyambungnya ke nanti ke produktivitasnya dan seterusnya. Tapi kan ulin tahu sendiri. Saya nanam di Bogor di sini udah dari 2010, berarti udah 15 tahun. Satu pohon aja, Pak. Tapi lama, ya memang besar, bagus. Gitu. Ya. Izin, Pak. Mm-mm. Saya punya ide, Pak. Gimana? Kan itu istinya tahap penelitian ya. Bu Henti kan di print mungkin untuk papernya atau gimana. Oke. Itu kan menentukan berarti kira-kira sekilo itu ada berapa ulin kan jatuhnya. Gitu. Itu bisa tuh mungkin Bisa. 10 ulin di sini, 10 ulin di sana, terus di kayak bikin perbandingannya rata-ratanya berapa gitu ya, Pak? Bisa kayaknya. Bisa. Kayak tengkawang juga kan gede tuh, Sorea Pinang. Tengkawang, Sorea Macrophylla, betul. Lagi-lagi, iya Ibu dan Bapak betul tuh. Jadi yang ada di dalam standar SNI ya, yang jumlahnya sekarang sudah 86 untuk berat contoh kirim minimal dan berat contoh minimal analisis kemurnian dan untuk penentuan berat 1000. Di luar itu Ibu Bapak bisa tuh berkontribusi untuk menambah jumlah. Jadi tadi itu sarannya Pak Win itu Bu Henti ya. Memang gede buahnya mau gimana? Memang begitu ya. Maka ada peluang untuk buat standar. Kalau begitu berat minimal contoh kirimnya segini buat ulin. Contoh kerjanya segini. Nanti keluar tuh kemurnian, keluar juga minimal untuk 1000 butirnya nanti dapat. Ini saya belum tampilin deh kayaknya tadi ya. Bu apa ya, bahwa di dalam esensi yang 2022 itu kan ada sama, ini ada standarnya juga ya. Lihat, kita lihat ada nggak ulin di sini. Jadi standarnya kalau dia jenisnya misalkan nih yang paling atas ya, ini hasil riset tentunya. Cassia aula
Carpa itu berat 1000 butirnya itu ya gramnya itu 16 sampai 19 gram gitu ya. Terus semuanya ada di sini. Nanti Falcataria ya Paracerianthes, Paracerianthes. Dia masih pakai Paracerianthes di sini kalau nggak salah. Sengon itu masih mana ya? Nih Falcataria Mulcan. 18 sampai 24 tuh. Ya, kisarannya di situ. Ulin ada nggak? Lagi-lagi pertanyaannya sama. Bagus kok pertanyaannya Bu Esti ini. Desidroxylon. Adakah? Bapak, maaf, mohon izin. Ya. Ulin kan iosidroxylon ya. Kan di sini tidak ada hubungannya nggak Pak ya? Kalau misalnya dia itu rekal atau ortodoks Ya, ada ke situ betul. sama masuk atau tidak di SNI gitu. Mungkin dari situ Dari mengapa situ dia ya, tidak ada di SNI. nggak ada di dalam list. Betul, jenis benih ya, rekalsitan dan ortodok ya, Bu. Kalau Iya Pak. ulin kan tahan lama ya, awet ya. Kalau belum dipecahkan dia Pak bisa sampai Betul. hampir setahun ya kalau di hutan itu Pak kadang menunggu lapuknya dulu kan Pak. Tapi kalau kita Betul. pecahkan begitu Wah, kalau kita udah. di pengujian waduh itu langsung aja Udah. Pak. 1 minggu udah Udah keluar turun. itu. Udah Saya keluar. pernah Betul. nguji dulu Pak dipotong 2, cuman beda Pak. Yang satunya yang ekornya agak berapa minggu kemudian baru keluar, yang depannya bisa seperti Bapak bilang tadi kalau dipotong bisa tumbuh. Ya. Ya, termasuk jenis ke situ juga barangkali. Dan ulin kan udah dilindungi ya, Ibu apa ya? Termasuk jenis yang terancam ya. Oke, ya saya kira itu. Tapi mungkin ada pertanyaan prinsip barangkali Ibu dan Bapak sekalian. Saya stop dulu. Tujuan sertifikasi mutu benih ini untuk apa ya Ibu Bapak? Tujuan dilakukan sertifikasi mutu benih itu untuk apa? Nanti kan keluar tuh sertifikat setelah kita proses tahapan. Tujuannya untuk apa ya? Halo? Untuk memberikan jaminan kebenaran mutu benih, Pak. Kepada siapa, Bu Esti? Jaminannya? Kepada pengguna. Pada pengguna. Pengguna. Berarti ada yang diperjualbelikan kan gitu ya? Ya. Ada hubungannya juga barangkali ke situ. Ulin dilindungi dan seterusnya. Ya. Saya kira gitu ada hubungannya. Sertifikasi itu untuk apa? Untuk menjamin, untuk memastikan ya bahwa benih itu memang jelas asal usulnya, jelas mutunya, kan nanti ada di pelabelannya apa sudah dikeluarkan oleh pimpinan instansi terkait dan itu akan diedarkan kan tadi ya oleh pengedaran ya untuk menjamin pengguna konsumen apakah individu, perorangan, kelompok instansi itu jaminannya apa ya di situ. Seandainya ulin di komersial gampang gitu tumbuhnya apa seterusnya dan nggak dilindungi kayak sengon gitu sekarang karena untuk usaha kayu bisa jadi ulin juga udah ada tuh di dalam standar cepat tapi kan kita tahu sendiri ulin tumbuhnya aja ampun dah lama sekali tumbuhnya ya. Dan termasuk jenis yang apa ya terancam ya kan udah nggak boleh tuh di Kalimantan tuh nggak boleh sebetulnya ya yang sebenarnya gitu kan nggak boleh keluar gelondongan lagi gitu ya di Kalsel Kaltim kalau nggak salah ada di Pergubnya atau Perdanya gitu atau Permen LHK-nya terkait jenis ini. Ya. Tapi lagi-lagi nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya Bu Henti ya dengan Pak Dede gitu atau dengan tim dari Lab Silviculture nanti dari kenapa sih ulin nggak ada? Aduh, saya penggemar ulin gitu, harusnya ulin ada nih di standar. Main-main ke Saya termasuk Belitung, Pak. Main-main ke Belitung. Iya, banyak ulinnya, Pak. Masih banyak ulin.
Baik. Oke. Ada lagi Ibu dan Bapak sekalian? Kalau tidak ada, kita latihan ngitung nih. So, tinggal 5 menit. Silakan. Siapa yang mau? Nggak usah ditunjuk kalau gitu. Ada yang mau tampilkan? Gampang kan? Siapa yang mau? Kepada serius. Siapa? 4.000 ya Pak dapatnya. Bu Eri, coba tampilkan, share boleh. Boleh share file. Mana caranya Di nih? share, Caranya? share yang hijau itu di bawah. Mana? Yang mana tadi? Share di bawah tuh. Yang Bawah. ini ya? Ada hijau panah ke atas. Nah, itu. Oke, diperbesar, Bu. Oke. Itu ya. Ada yang beda nilainya? Bu gimana sih? Ini. Nah, Saya ini. kok beda banget sama Bu Iren ya, Pak? Saya Beda sama ya? gimana? 244,2 terus 4095. Itunya koefisien keragamannya belum. Ini jangan-jangan lebih dari 4%. Lebih dari 4, sorry. Ini, Berapa Pak. koefisien? Koefisien keragaman. Oh iya. Bentar, Pak. S, ya. 0,111. Iya, S betul. dibagi rata-rata dikali Berapa tadi ininya? 100 ya. Koefisien keragaman. Hah? Berapa? Bentar, Pak. Saya hitung lagi, Pak. Ya. Oke. Ya, hasilnya sama dengan saya juga hitungannya. Tapi saya hitung standar deviasi sama koefisien. Iya, 2,7 ini. Dibagi 4 ini. Udah, gitu doang. Kali 100. segini, Pak. Berapa? Oke, 2,7 ya. Iya, 2,7. Sama nggak yang beda, Pak? Ini benar Yang nggak? beda yang mana tadi ya? Siapa ya? Yang beda? Saya beda, Pak. Coba boleh lihat. Yang Ibu, 2,7 itu pakai dalam kurung nggak, Mbak Irena? Bu Irena. Ya, Bu. Coba Bu Norma boleh tampilkan. Nggak apa-apa. So, bedanya di Enggak, mana? Pak. Yang Bu Irena tadi kayaknya belum di dalam kurungin. Oh, rumusnya. Bentar, Pak. Ya, dikurungi dulu, Bu. Takut lepas. Sama, Pak, hasilnya. Sama. Sama, Pak, sama. Sama aja hasilnya, Pak. Oke. 2,71 berarti di bawah 4 ya. Kalau di bawah 4 artinya analisisnya diterima. Kalau sudah diterima maka kita lanjutkan. Rata-rata berat 100 benih kali 10-nya berapa itu? Rata-rata berat 1000 butir, sorry. Berat 1000 butirnya berapa? 244,2. Ya, 244,2. Ya, gram tuh Ibu dan Bapak sama dengan datanya hasil perhitungan Ibu Irena. Yang lain sama? Sama, Sama ya? Oke. Sama ya. Terus jumlah benih per kilo berapa, Ibu? Bentar, Pak. 4.095, Pak. 4.095. Ada yang beda? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Kalau sama, nggak ada yang beda ya? Kalau sama, maka Ibu dan Bapak sekalian udah bisa ngitung tuh. Ini kuncinya saya tampilin. Sama tuh. Tuh sama ya. Kan datanya pakai data yang sama. Jadi saya bisa simpulkan Ibu dan Bapak sudah bisa tuh melakukan perhitungan untuk mendapatkan data tentang berat 1000 butir dalam gram dan jumlah benih per kilo dalam butir. Ya, urutannya udah oke. Just ini analisis ya. Kalau kurang dari segitu analisis terima. Ya. Kalau demikian maka Ibu dan Bapak sama juga tugas mandirinya ada satu soal. Ya, gampang aja kayak tadi kan tuh set dapat udah. Jadi tugas mandirinya sama, silahkan dihitung lagi sama, kemudian nanti apakah analisis penentuan
berat 1000 butirnya diterima, terus kalau diterima, so berapa sih berat 1000 butirnya, kemudian berapa juga benih dalam 1 kilonya. Tugas mandirinya Contoh kerja berasal dari benih murni dari analisis kemurnian yang dilakukan sebelumnya. Benih dapat dihitung secara manual atau menggunakan peralatan yang tepat. Contoh kerja dihitung sebanyak 100 butir benih dengan ulangan 8 kali yang diambil secara acak. Setiap ulangan ditimbang, dinyatakan dalam gram, kemudian menghitung dengan Excel keragaman simpangan baku, koefisien keragaman, dan berat 1000 butir. Seperti contoh, jika keragaman benih lebih kecil dari 4,0, maka analisis diterima. Pelaporan hasil, berat 1000 butir benih, dan jumlah benih per kilogram.